Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat ya. Kita masuk ke tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Mari berdoa sebelum belajar. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bagaimana nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari sama-sama kita mengenal padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras, banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahapan besar. Pertama-tama benih atau biji dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam dalam air mengalir supaya perkecambahan benih bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Petani juga mengaliri memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih padi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, beras keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan nusuk atau digiling hingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih kemerahan atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Nah, dari bacaan tadi ada pertanyaan nih, apa isi bacaan di atas? Bacaan di atas adalah berisi tentang tahap pertumbuhan tanaman padi. Pertanyaan kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi padi sebagai makanan pokok. Selanjutnya, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Nah, ada yang bisa jawab. Ya, padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Paham ya? Sampai di sini. Lanjut, berapa lama proses tanaman tersebut? Berapa lama? Ayo, masih ingat dari bacaan tadi? Tahapan pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Apa yang dimaksud dengan gabah dari bacaan tadi? Nah, gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Ayo sama-sama kita isi. Di sini Ibu sudah menyiapkan isinya ya. Perhatikan, pertama-tama padi direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Selanjutnya padi akan tumbuh, bakal akar, tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Nah, yang terakhir tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, beras dan berwarna kuning. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat tumbuh di masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Nah, paham ya dari yang ketiga ini. Selanjutnya yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Paham ya? Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan, berarti dijaga, jangan makannya pola makan. Terus jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Amatilah gambar berikut, tulis 5 pertanyaan tentang gambar ini. Nah, Ibu sudah menyiapkan pertanyaannya ya, perhatikan.
Pertanyaan pertama, apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Yang kedua, mengapa penduduk pantai banyak menjadi nelayan? Yang ketiga, mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk yang bekerja pada perkebunan? Yang keempat, apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? Yang terakhir, mengapa di dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan? Nah, itu pertanyaan dari ketiga gambar tersebut. Kalian boleh membuat pertanyaan yang berbeda ya, sesuai pengamatan kalian. Selanjutnya, tulislah perbedaan yang kamu temukan dari ketiga gambar tersebut. Dari ketiga gambar di bawah ini kita lihat perbedaannya ya. Pertama, dari lokasi ketinggian. Perbedaan pertama dari dataran tinggi dan juga dataran rendah bisa kita lihat dari lokasi dan juga ketinggian dari kedua dataran tersebut. Dataran rendah secara teoritis merupakan suatu dataran yang berlokasi dengan ketinggian di bawah 200 mdpl di atas permukaan laut. Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dataran yang memiliki ketinggian di atas 200 mdpl atau di atas permukaan laut. Nah, paham ya yang pertama? Yang kedua, dari lokasi dan lingkungan sekitar, daerah dataran rendah kebanyakan merupakan daerah yang berdekatan dengan lokasinya dengan pantai. Yang ketiga, dari sisi ekonomi dan sosial, ekonomi pada dataran rendah lebih menjanjikan ketimbang dataran tinggi karena kalau dataran rendah itu bisa dibangun gedung, perkantoran, industri dan lain sebagainya. Sedangkan dataran tinggi hanya merupakan lokasi perkebunan. Lalu dari sisi iklim dan cuaca, dataran rendah merupakan lokasi yang cenderung panas, kering dan juga memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Sedangkan dataran tinggi merupakan lokasi yang memiliki kelembaban udara dan juga kelembaban tanah yang tinggi, suhu udara yang cenderung sejuk, namun memiliki curah hujan yang relatif rendah. Namun demikian, lokasi dataran tinggi merupakan lokasi yang pas untuk lahan pertanian dan kualitas unsur hara di dalam tanah yang baik. Dari segi potensi pariwisata, lokasi dengan wilayah yang memiliki dataran rendah biasanya memiliki potensi pariwisata yang berhubungan dengan lokasi pantai yang akan rentan dengan lokasi erosi tanah. Selain itu, biasanya daerah dataran rendah juga banyak dibangun lokasi wisata khusus seperti lokasi taman bermain, tugu, dan juga berbagai macam taman buatan. Nah, dari bacaan tadi kalian bisa mengisi tabel seperti ini ya. Mulai dari aspek yang kita lihat, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, mata pencarian penduduk. Terus kita bagi lagi menjadi lokasinya dari pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Silahkan simak dan pelajari baik-baik perbedaannya. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya.